Seiring terbentuknya satu organisasi sesuai dengan periode kepemimpinan atau periode kepengurusan pada masing-masing organisasi. Tentunya ada berbagai macam persoalan yang muncul, entah itu muncul dari lingkup internal organisasi seperti lingkup antar pengurus organisasi dan juga antara anggota organisasi tersebut, sehingga permasalahan-permasalahan tersebut yang muncul terkadang akan berpengaruh terhadap keberlangsungan atau keutuhan organisasi ke depannya. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan sharing untuk mengenal beberapa tips untuk mengatasi ketika ada persoalan-persoalan yang sedang dihadapi organisasi, sehingga keberlangsungan organisasi tersebut tentunya tidak akan berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Halo sobat, senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bahagian daripada kehidupan kita. Pada masing-masing organisasi melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, tentunya telah diatur perlengkapan pengambilan keputusan ketika organisasi tersebut mengalami perpecahan-perpecahan dalam lingkup internal organisasi. Baik itu permasalahan-permasalahan yang muncul antara anggota organisasi, dan terlebih ketika ada permasalahan-permasalahan yang muncul dalam lingkup internal kepengurusan organisasi, sehingga ketika dipandang perlu untuk melaksanakan satu kegiatan untuk memperkuat kembali dari adanya permasalahan-permasalahan tersebut, maka melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi telah ditetapkan tentang proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi yang diperuntukkan untuk memperkokoh kembali organisasi tersebut akibat adanya permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. Adapun beberapa tips yang dapat dilakukan ketika organisasi tersebut mengalami permasalahan-permasalahan sehingga akan mengancam keberlangsungan organisasi ke depan karena adanya satu perpecahan, yaitu yang pertama adalah pengurus organisasi tentunya akan mengambil alih tindakan dalam hal untuk memperkuat kembali dari permasalahan-permasalahan organisasi yang sedang dihadapi, yang salah satunya dapat dilakukan adalah melakukan rapat konsolidasi, di mana melalui rapat konsolidasi tersebut mengatur untuk memperkuat kembali organisasi yang dianggap terpecah belah, sehingga dengan pelaksanaan rapat konsolidasi tersebut diharapkan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh pengurus organisasi dan juga anggota organisasi tersebut dapat terselesaikan dengan baik, sehingga organisasi tersebut diharapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian yang kedua adalah ketika rapat konsolidasi telah dilakukan sehingga tidak dapat berdampak positif untuk memperkuat kembali dari adanya perpecahan tersebut, maka langkah selanjutnya dapat dilakukan adalah komponen-komponen pembentuk organisasi, terutama majelis pertimbangan organisasi, diharapkan dapat bekerja sama dengan pengurus organisasi untuk duduk bersama melihat permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi tersebut, sehingga ketika majelis pertimbangan organisasi mengambil tindakan untuk memperkokoh kembali, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh majelis pertimbangan organisasi adalah mengamati serta mencermati permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. Lalu kemudian majelis pertimbangan organisasi mengambil inisiatif untuk melaksanakan kegiatan dalam hal mendengarkan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh organisasi tersebut. Ketika permasalahan-permasalahan yang muncul yang mengakibatkan perpecahan terjadi dalam tubuh organisasi tersebut diakibatkan karena adanya program-program kerja yang tidak dapat dilaksana, ataukah kepengurusan organisasi dianggap vakum sehingga ada ketidakpuasan dari berbagai macam pihak, baik itu di lingkup internal kepengurusan organisasi dan juga anggota organisasi, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mendengarkan pendapat dari pengurus organisasi tentang proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi, sehingga program kerja organisasi tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana diharapkan. Sehingga ketika hal ini dilakukan, maka majelis pertimbangan organisasi tersebut sangat mudah melihat jalan solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut demi keutuhan organisasi ke depannya. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika majelis pertimbangan organisasi telah melaksanakan pertemuan dan tidak dapat mempertemukan persepsi untuk menyatukan kembali organisasi tersebut akibat dari adanya satu perpecahan, maka langkah selanjutnya dapat dilakukan oleh pengurus organisasi adalah
bersama-sama untuk membenahi kepengurusan yang baru. Apakah itu melalui musyawarah besar luar biasa atau rapat luar besar organisasi. Hal tersebut cenderung dilakukan ketika kepengurusan organisasi yang telah terbentuk sebelumnya dianggap tidak dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi, atau dengan kata lain pengurus organisasi yang telah terbentuk sebelumnya menyimpang dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada masing-masing organisasi. Oleh karena itu dapat kita melihat bahwa permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam tubuh internal organisasi tentunya dapat diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku pada masing-masing organisasi, sebagaimana yang telah diatur melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi, seperti dapat melakukan rapat konsolidasi. Kemudian langkah selanjutnya adalah ketika rapat koordinasi telah dilaksanakan dan tidak mendapatkan jalan solusi yang terbaik, maka majelis pertimbangan organisasi dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dianggap perlu, seperti dapat melaksanakan musyawarah besar luar biasa atau rapat anggota luar biasa ketika pengurus organisasi tersebut yang telah terbentuk sebelumnya menyimpang dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Semoga bermanfaat, dan perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman komunitas tutorial organisasi yang telah mendukung channel ini, sehingga channel tutorial organisasi ini semakin hari semakin tumbuh dan berkembang dan mendekati 10.000 subscriber. Dan bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung dan berkerinduan untuk belajar seputaran organisasi, silakan bergabung dengan saya melalui channel tutorial organisasi. Dan sekiranya jika video ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman dan grup yang lainnya. Dan jangan lupa untuk mengklik dan menonton salah satu video yang akan ditampilkan di akhir video ini. Salam kompak penuh persahabatan dan terima kasih sudah menonton.